Gila sih, aku nggak tahu mau ngomong apa. Rivalitas abadi antara Real Madrid dan Barcelona. Ternyata bakal balik lagi, tapi bukan di Spanyol, bro. Bukan di Camp Nou, bukan juga di Santiago Bernabeu. Lo siap-siap melek, El Clasico bakalan meledak. Di Jakarta. Nah jadi gini guys, tanggal 27 September 2025, Stadion Gelora Bung Karno, GBK, bakal jadi saksi duel panas antar legenda sepak bola dunia. Yes, lo gak salah dengar, Clash of Legends, nama eventnya, dan ini bener-bener bukan sekadar laga hiburan biasa. Diselenggarakan oleh Senyawa, MPRO International, dan Dewa United, laga ini punya satu misi penting. Ngasih lo nostalgia total, sekalian ngenalin ke generasi baru soal sejarah rivalitas paling panas di dunia sepak bola. Dan yang paling bikin merinding adalah para pemain yang bakal tampil. Spanyol Real Madrid Legends. 1. Luis Figo, pemain yang bikin sejarah karena pindah dari Barcelona ke Madrid. Pemain terbaik dunia 2000 versi Ballon d'Or. Lo bayangin ya, ini orang dulu sampai dilempar kepala babi waktu balik ke Camp Nou, gila kan? 2. Pepe, bek tengah paling sangar yang pernah punya Madrid. Kalau lo lihat El Clasico zaman dulu, pasti inget gaya keras dia. Bawa Madrid ke 3 gelar Liga Champions, dan bakal jadi salah satu tokoh utama di laga ini. 3. Clarence Seedorf, maestro lini tengah. Satu-satunya pemain yang bisa juara Liga Champions dengan 3 klub berbeda, termasuk Real Madrid. Elegan, tenang, tapi ngeri. Barcelona Legends. 1. Carles Puyol, sang kapten sejati. Pemimpin tangguh di lini belakang Barcelona lebih dari 10 tahun. Respeknya luar biasa, dan duel dia lawan Pepe? Aduh, panas guys. 2. Rivaldo, pemain Brasil yang punya gaya khas, elegan, lincah, dan kadang brutal, Ballon d'Or 1999, dan andalan utama Barca era akhir 90-an. Tapi tunggu dulu guys. Ternyata bukan itu saja loh yang mengejutkan, ada yang lebih wah lagi. Kalau kalian mau tahu, silahkan simak baik-baik. Soalnya kita akan bahas hal paling penting saat video ini hampir mencapai tengah-tengah. Yaitu, kenapa laga ini bisa jadi salah satu event bola terbesar di Indonesia. Yang pertama, ini bukan cuma nostalgia. Laga ini juga jadi bukti kalau Indonesia benar-benar dianggap oleh dunia sepak bola. Kata Reza Subekti, Presiden Direktur Senyawa, event ini dibikin buat ngenalin para legenda ke generasi muda. Dan bukan cuma asal tampil, tapi dibuat dengan kemasan profesional dan atmosfer El Clasico yang tetap hidup. Yang kedua, Figo dan Rivaldo dalam satu lapangan, bareng Puyol dan Pepe, itu gak main-main. Ingat ya, sejarah Figo pindah ke Madrid dulu bikin fans Barcelona ngamuk sampai sekarang. Dan sekarang, lo bisa lihat mereka di depan mata lo sendiri, di GBK. Yang ketiga, masih ada kemungkinan bakal ada tambahan pemain legend lain dari kedua tim. Daftar lengkapnya belum keluar, tapi cluenya bakal lebih wow dari sekarang. Jadi, kalau lo nunggu-nunggu berita soal harga tiket, saating, dan akses, pantengin terus channel ini. Kita bakal update terus. Kesimpulannya, Clash of Legends bukan sekadar match hiburan, perayaan sejarah dua klub terbesar dunia, dan lo bisa nonton langsung di tanah lo sendiri. Jangan sampai nyesel ya bro. Jangan sampai cuma jadi penonton dari IG story orang lain. Karena ini, momen yang cuma datang sekali. Kalau lo udah gak sabar, coba komen, tim Pepe atau tim Puyol. Karena, jujur ya, ini bisa jadi duel legend versus legend terakhir yang pernah lo tonton live. Sampai ketemu di lapangan hijau, guys. Ini gak logis sih guys. Real Madrid udah belanja gede-gedean, tapi masih aja belum cukup. Bahkan Xabi Alonso kayaknya belum puas. Dan lebih gilanya lagi, Presiden Madrid, Florentino Perez, dikabarkan gak percaya sama keinginan pelatih barunya ini. Nah, jadi gini guys. Musim panas ini, Madrid udah belanja cukup banyak. Nama-nama muda penuh potensi kayak Franco Mastantuono, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, sampai Alvaro Carreras udah resmi masuk ke Valdebebas. Tapi ternyata, di balik layar, Xabi Alonso masih ngebuka kemungkinan buat transfer tambahan. Padahal, secara kasat mata, skuad Madrid udah terlihat solid banget buat bersaing di semua kompetisi musim depan. Dan yang menarik guys, Alonso sendiri udah ngasih lampu hijau buat nambah kekuatan. Ini bukan isapan jempol loh. Menurut laporan The Athletic, Madrid masih bisa bergerak lagi kalau ada peluang bagus, alias
Transfer belum tutup buat mereka. Isu internal, tapi disinilah mulai terasa aneh, bro. Lo bayangin aja. Seorang Alonso, yang notabene masih baru jadi pelatih Madrid, berani ngasih sinyal buat belanja lagi. Sementara di sisi lain, Perez, orang paling berkuasa di klub, justru disebut-sebut gak nyangka arah ambisi Alonso bakal sejauh ini. Katanya regenerasi, kok malah nambah pemain tengah lagi? Itu mungkin suara kecil di benak Perez yang gak terungkap ke publik. Build up ketegangan. Kalau kita lihat konteksnya, Madrid masih punya potensi perombakan skuad. Beberapa pemain senior kayak Ferland Mendy, Alaba, bahkan Rodrigo dan Endrick bisa aja cabut musim ini. Dan Alonso kayaknya gak mau ambil risiko. Dia tahu, musim pertama di Santiago Bernabeu bakal jadi ujian besar. Jadi, sebelum bursa transfer ditutup, dia pengen jaga satu hal penting. Kedalaman skuad, Perez gak nyangka. Tapi tunggu dulu guys, ada sesuatu yang lebih tak terduga. Ternyata, dari sumber internal yang beredar, Perez sempat gak percaya waktu tahu Xabi Alonso minta tambahan pemain tengah. Buat Perez, belanja Mastantuono dan Alexander-Arnold udah cukup buat stabilin proyek jangka panjang. Tapi Alonso mikir beda. Dia pengen tim yang bukan cuma masa depan, tapi juga siap tarung sekarang. Apalagi dia ngerti banget, tekanan jadi pelatih Madrid itu brutal, bukan sekadar soal proyek, tapi soal hasil cepat. Gila ya guys, baru juga jadi pelatih, Xabi udah punya power buat ganggu mindset transfer Perez. Real Madrid memang lagi ada di posisi fleksibel. Mereka belum akan beli pemain baru kalau gak ada yang cabut. Tapi Alonso minta klub waspada penuh terhadap peluang. Artinya, kalau misalnya Rodrigo atau Alaba hengkang mendadak, bam, transfer bisa kejadian dalam hitungan hari. Dan kabarnya, Alonso gak cuma pengen siapa aja yang masuk. Tapi harus pemain yang bisa langsung nyetel dan kasih persaingan ketat di lini tengah. Nah guys, menurut lo, apakah permintaan Alonso ini akan diamini Perez? Atau justru bisa bikin tensi internal di kubu manajemen Madrid? Atau jangan-jangan ini jadi awal Alonso punya pengaruh besar kayak Zidane dulu? Tulis pendapat lo di kolom komentar, dan jangan lupa like kalau lo ngerasa Madrid masih bisa kejutan lagi musim ini. Oke, bentar dulu. Meski sebelumnya kalian udah nonton video gue soal keputusan Xabi Alonso yang bikin Perez bener-bener marah. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.